Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Alhamdulillah kita dapat berkumpul di sini dalam rangka aksi nyata pendidikan guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Ira Oktavia, ini guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Hari ini saya akan mengimbaskan budaya positif yang telah kami pelajari di modul 1.4. Bapak Ibu sekalian, dalam budaya positif ini kita akan memahami bagaimana hukuman itu, kemudian bagaimana posisi kita sebagai guru terhadap kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan anak, kemudian juga kita akan memahami apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas. Baik, yang pertama yaitu silakan Bapak Ibu perhatikan di layar slide kita. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu setuju? Setuju. Nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kemudian, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, inilah yang akan kita pelajari, yaitu disiplin positif. Kemudian nanti kita akan mempelajari juga posisi kontrol kita di dalam terhadap kesalahan anak. Kita coba misalnya seorang menggenggam sesuatu yang kita inginkan. Bagaimana upaya kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan tersebut? Misalnya merayunya, kemudian memaksanya, apapun kita lakukan supaya kita dapat yang kita mau di dalam genggaman tangan orang tersebut. Ya, itu ilustrasinya. Perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Kalau stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama. Kalau dalam teori kontrol itu realitas kebutuhan kita itu berbeda-beda. Jadi tiap anak itu kebutuhannya berbeda-beda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, tapi kalau dalam teori kontrol, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda-beda. Tidak, apa yang kita pandang menurut orang lain itu berbeda dengan yang menurut kita pandang. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang tersebut. Walaupun pandangan orang tersebut berbeda, kita berusaha untuk memahami. Kemudian dalam stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Kalau dalam teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Jadi disiplin itu sendiri berarti belajar. Makna asal ini berasal dari konotasi dengan disiplin diri dari murid-murid yang diasuh oleh Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kalau asal katanya disiplin itu belajar, tapi di kita telah berubah bahwa disiplin itu mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ya, jadi ini dari asal katanya bahwa disiplin itu belajar, tapi di kita mengalami perubahan-perubahan. Disiplin itu berarti kepatuhan. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal. Artinya universal berarti umum dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang lainnya. Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini menurut Dr. William Glasser pada bukunya Teori Kontrol 1984. Dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang pada motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan
motivasi dalam dirinya untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkannya. Jadi nilai-nilai kebajikan ini motivasi kita, sehingga motivasi kita terbangun untuk menerapkan nilai-nilai kebajikan. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Ini nilai-nilai profil pelajar Pancasila kita sebagai wujud nilai-nilai kebajikan. Berikut adalah teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Teori motivasi. Jadi motivasi itu ada motivasi eksternal yang berasal dari luar dan ada motivasi internal. Kalau motivasi eksternal itu ada dua. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi biasanya manusia itu supaya menghindari ketidaknyamanan itu dia bermotivasi seperti itu supaya sudahlah, supaya untuk menghindari ketidaknyamanan. Kemudian untuk mendapatkan imbalan orang lain dari orang lain, baik berupa itu misalnya pujian ataupun berupa barang, ya itu motivasi eksternal. Kemudian, nah kalau yang motivasi internal itu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu motivasi dari diri sendiri. Kalau mau jadi orang baik, ya berperilakulah baik, kemudian memperlakukan orang lain juga dengan baik. Itu motivasi internal dari dirinya sendiri, tanpa dari minta pujian, tanpa dari mengharapkan sesuatu, atau tanpa menghindari hukuman saja. Ya. Nah, motivasi internal ini yang harus kita bangun supaya ada tujuan disiplin positif. Menurut Wijayadewata, jadi merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Bukan cuma diperintah, tapi kita harus memerintah diri kita sendiri. Mau seperti apa kita, mau baik kah, mau buruk kah. Itu yang merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi bukan hanya ini harapannya nanti yang di merdeka itu anak-anak itu tidak hanya belajar kita perintah, bukan hanya kita tidak lagi membuat PR, memberikan tugas, tidak, tapi juga mereka merdeka untuk aku ini mau jadi apa. Itu merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Sebentar sampai di sini. Jika Bapak Ibu ada yang kurang berkenan atau ada yang mau ditanyakan di mengenai disiplin, saya persilakan. Jika tidak kita lanjut. Sekarang kita lanjut ke restitusi. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar sebelumnya atau belum? Restitusi itu apa? Belum. Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi mungkin selama ini kita hanya salahnya apa? Tuh, kita hanya pengen tahu kesalahan mereka. Tanpa kita pengennya kita tuh mereka itu memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka setelah salah bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi mereka menemukan sendiri salah saya apa, sehingga juga mereka akan menemukan sendiri solusi untuk mereka memperbaiki kesalahan itu. Tanpa kita hanya membantu, kita sebagai guru hanya membantu. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut dosen dari bukunya yang tahun 2004. Jadi restitusi itu
bagaimana kita membuat anak itu menyadari mereka begini karena apa, mereka melakukan kesalahan apa. Dengan dia menyadari dirinya sendiri, membuat kesalahan diri sendiri, mereka akan menemukan sendiri solusi bagaimana cara memecahkan masalah. Itu yang kita sebut dengan restitusi. Ada 9 ciri restitusi. Yang pertama yaitu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan itu. Jadi dia misalnya kalau kita itu yang sering tuh terlambat, ya terlambat. Dia belajar kenapa saya terlambat. Ada hal apa yang membuat saya terlambat. Itu yang harus kita tanamkan di anak itu. Itu ciri-ciri restitusi. Jadi dia untuk belajar dari kesalahan itu. Belajar untuk bisa dia menemukan solusi sendiri nanti dari kesalahannya. Kemudian yang kedua yaitu ciri restitusi yang berikutnya yaitu memperbaiki hubungan. Jadi dengan dia berbuat kesalahan bukan berarti nanti dia akan merasa terhukum, merasa terhakimi, sehingga ada nanti yang mengakibatkan mereka minder. Ini yang harus dihindari yaitu mereka minder. Jadi dengan restitusi ini memperbaiki hubungan. Yang nomor 3 yaitu tawaran, bukan paksaan. Tawaran. Besok kamu jangan telat lagi ya, dan lagi ya. Bukan, tapi tawaran. Bagaimana nak supaya kamu tidak terlambat lagi. Jadi kita menawarkan, bukan memaksa. Sehingga nanti dengan tawaran ini mereka akan membangkitkan motivasi internal mereka untuk memperbaiki dirinya sendiri. Kemudian ciri yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kenapa sih saya sering terlambat? Menuntun. Kemudian yang nomor 5, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian 6 yaitu restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ini salah satu juga ciri restitusi. Jadi kita tidak menghakimi, kemudian kita juga tidak menyalahkan, nanti akan timbulnya jadi pembulian, tapi memperbaiki, menemukan solusi. Setelah diperbaiki kesalahan itu, kita menemukan solusi dari permasalahan. Kemudian ciri yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Nomor ciri yang ke-8 yaitu restitusi fokus pada solusi. Jadi kita nggak bicara kesalahan kamu tuh apa, ngapa kok kayak gini, enggak, ya. Kesalahannya dibesar-besarkan tanpa ada solusi. Kesalahannya anak itu terus dibicarakan di mana-mana, terus dijudge anak tersebut, kita hakimi tanpa kita memberi solusi, tanpa anak juga menemukan sendiri solusinya. Itu yang dimaksud. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, sehingga ketika mereka berbuat salah, kita tawarkan bagaimana solusi yang mau kamu ambil supaya masalah ini tidak berlalu lagi. Ini mungkin bahasa lainnya, yang lalu biarlah berlalu. Mari kita perbaiki diri dengan memotivasi diri sendiri, sehingga ketika anak tersebut kembali pada teman-temannya, anak tersebut tidak dibully, bisa dia kembali kepada kelompoknya. Dia tidak menerus-menerus merasa bersalah, merasa ya aku ini ngapalah terlambat terus, aku ini kenapalah terlambat terus. Enggak. Jadi kita tawarkan bagaimana nak solusinya nak supaya kamu tidak terlambat lagi. Itu dia 9 ciri restitusi. Dari di sini ada yang perlu ditanyakan Bapak Ibu? Oke, baik, terima kasih. Kita lanjut ke keyakinan kelas. Kenapa tidak peraturan, harus keyakinan? Ya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai roda 2? Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu? Jadi peraturan nanti akhirnya ini untuk mendukung motivasi intrinsik.
kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan itu. Jadi dengan keyakinan tadi diharapkan motivasi kita dari dalam diri kita sendiri itu terbangun. Ini Pak, ini dia budaya positif dimulai dari yang paling kecil itu yaitu peraturan kelas, kemudian keyakinan kelas sehingga menciptakan nanti lingkungan yang positif. Dari lingkungan yang positif nanti akan berdampak lebih besar lagi jika ini kita lakukan terus menerus. Lingkungan yang positif ini nanti akan menciptakan yang namanya budaya positif. Kalau peraturan itu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau keyakinan itu tanggung jawab. Yang kita terapkan itu tanggung jawab anak itu. Kalau sudah mengambil buku, apa tanggung jawab dia? Itu yang harus kita bangun. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Kalau peraturan begitu. Nah, kalau keyakinan kelas ini menghormati orang lain. Gimana kita bisa menghormati orang lain? Ya dengan cara tidak mengganggu tadi. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini berkomitmen. Kita harapkan anak itu berkomitmen. Kalau masuk jam 7 sudah di kelas. Bagaimana dia sebelum itu mempersiapkan dirinya, makan, sarapan, dan segala macamnya. Dilarang melakukan kekerasan. Ini keyakinan kelasnya itu keselamatan dan menghormati orang lain, sehingga kita tidak melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinannya yaitu kesehatan, karena narkoba ini imbas atau efeknya itu pasti ke kesehatan tubuh. Kalau mau sehat ya jangan pakai narkoba. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Ini yaitu keyakinan kelasnya itu menghormati orang lain dan bersabar. Kemudian gunakan masker. Ini keyakinan kelasnya apa? Untuk kesehatan diri sendiri dan keselamatan diri sendiri. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor. Ini juga keyakinannya itu untuk keselamatan dan keamanan. Kalau lari-lari ya jatuh, tidak mengganggu. Lanjut Pak. Nah, kita kalau di SD atau biasanya kita kalau ranking 1 dikasih apa? Hadiah ya, buku. Yang ranking 1 10 bukunya, yang ranking 2 bukunya 5, yang ranking 3 bukunya 3. Ini penghargaan. Jadi mungkin secara tidak langsung kita dihukum oleh penghargaan, baik itu jangka panjang ataupun jangka pendek. Nanti anak kalau udah dapat buku lagi, malaslah belajar, kan udah dapat buku. Terus bagaimana dengan yang ranking-ranking di bawahnya ini? Nah, itu dia. Penghargaan itu menghukum, kemudian mengurangi ketepatan. Penghargaan itu juga tidak efektif, merusak hubungan. Nanti yang ranking 1 dengan yang ranking 10, enaklah ranking 1. Itu. Kemudian penghargaan juga menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, karena ada anak itu mungkin dia cerdas di bidang lain, tidak di bidang pendidikannya, mungkin dia kreatif. Nah, kemudian mengurangi motivasi intrinsik. Kita coba bahas ini menurut hukuman atau konsekuensi. Coba mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya, yaitu saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Menurut Bapak Ibu itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Coba kita lihat Pak. Ya, itu hukuman. Kalau lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat di sekolah, hukuman. Ya, betul. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Bagus ya. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Ya, coba Pak. Konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol kita pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ini murid disuruh menggunakan sepatu karena tidak menggunakan sepatu hitam.
ya. Jadi dia disuruh melepaskannya. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Coba dilihat Pak, kita lihat hukuman atau konsekuensinya hukuman. Nah, kalau lari mengelilingi lapangan basket selama 10 menit di pelajaran PJOK, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Konsekuensi. Bisa saja memang orang kawannya tadi sudah keliling lapangan karena ini pelajarannya PJOK, mungkin itu bagian dari warming up atau pemanasan. Identitas gagal dan identitas sukses. Ini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kita baca aja yang pertama, yaitu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensinya yaitu sesuatu itu harus terjadi. Dalam restitusi itu merupakan pilihan. Ya. Kemudian tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka panjang, itu hukuman. Dia membuat tidak nyaman. Kalau konsekuensi, tidak nyaman untuk anak dalam jangka waktu pendek. Kalau restitusi, menguatkan murid dalam jangka waktu yang panjang. Jadi tidak hanya dalam jangka pendek aja. Ya sudah, demi hukuman aku iyain aja ibu ini, nggak gitu. Ya, restitusi itu tujuannya. Kemudian kalau dalam hukuman itu korban mendapatkan keadilan. Kalau konsekuensi, korban bisa diabaikan. Sedangkan dalam restitusi itu korban mendapatkan ganti. Kemudian kalau hukuman itu murid akan tersakiti. Kalau konsekuensi murid tidak nyaman. Kalau restitusi murid akan mendapat penguatan bahwa kalau aku terlambat begini. Ya, restitusinya. Baik, yang berikutnya yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ini kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan kita, dasar kebutuhan kita itu kita butuh kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kita butuh penguasaan. Kemudian kita butuh kebebasan. Dan yang terakhir yaitu kesenangan. Yang terakhir kita butuh bertahan hidup. Yang pertama yaitu guru berbuat. Ada kita sebagai posisi kita sebagai penghukum, ada posisi sebagai pembuat merasa bersalah, ada posisi kita sebagai teman, ada sebagai pemantau, dan yang terakhir yaitu sebagai manajer. Nanti harapannya kita akan berlaku sebagai posisi kita sebagai manajer. Ya, misal yang pertama yaitu penghukum, menghadik, menunjuk, nyakiti. Kalau yang sebagai pembuat merasa bersalah tuh misalnya kamu tuh seharusnya begini, kamu kayak gini, membuat merasa bersalah. Kalau teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian kalau pemantau itu menghitung dan mengukur. Sedangkan manajer kita mengajukan pertanyaan. Ya. Kemudian guru berkata, kalau yang penghukum itu, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, itu penghukum. Ya, contohnya. Itu kemudian kalau yang pembuat merasa bersalah itu, kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali menghadapi kamu. Itu pembuat merasa bersalah. Capek ibu Nina, capek ibu nih, itu pembuat merasa bersalah. Kalau sebagai teman, ayolah, demi ibu, kita seolah-olah sebagai teman. Kemudian kalau sebagai pemantau, apa peraturannya? Itu contoh dari kata-katanya. Kemudian kalau manajer, nah ini sebagai manajer, apa yang kita yakini? Keyakinan kelas kita apa? Iya. Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Itu sebagai posisi kita sebagai manajer. Ya, coba amati pernyataan berikut. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini salah satu contoh membuat orang merasa bersalah. Kemudian pernyataan berikutnya tuh,
kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini posisi kita, misal ini kita akan jadi penghukum. Kemudian, ayolah nak, demi ibu. Ayolah nak, demi bapak. Jangan kayak gitu. Ini posisi kita sebagai teman. Kemudian, ini kalau sebagai pemantau. Apakah kamu mau mendapat stiker? Biasa kalau di anak TK kan, kalau dia melakukan kebaikan dikasih bintang. Nah, itu posisi kita sebagai pemantau. Nah, kalau sebagai manajer kita menawarkan bagaimana kamu menyelesaikan masalah ini. Nah, nanti harapannya kita bisa menjadi posisi manajer ini. Kita bisa menjadi posisi manajer ini, tidak membuat menjadi penghukum, tidak membuat anak merasa bersalah, juga tidak memperlakukannya sebagai teman, karena nanti takutnya dia bahasanya ngeluncak gitu. Ya, nah posisi kita sebagai manajer. Kalau sebagai penghukum tuh kamu nih terlambat terus, kamu selalu jadi yang paling terakhir. Dengan ini mungkin anak akan merasa, ya sudahlah, aku yang selalu terakhir kok, ya sudah. Tidak ada niat mereka untuk memperbaiki diri sendiri. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Jika anak itu merasa ada membuat kesalahan, yang pertama itu yaitu kita harus menstabilkan identitas. Kemudian validasi kebutuhan, dan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas itu seperti kata-katanya bisa gini. Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Itu contoh menstabilkan identitas. Bukan cuma kamu kok yang melakukan ini. Itu contoh dari menstabilkan identitas. Kemudian validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan ini. Itu yang harus kita tanyakan. Alasan apa dia melakukan tersebut? Pasti mereka punya alasan, punya motivasi, kan? Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu validasi kebutuhan. Kemudian menanyakan keyakinan. Nilai-nilai keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar? Itu contohnya. Kemudian, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, itu contoh kata-kata dari menyatakan menanyakan keyakinan. Jadi di dalam segitiga restitusi ini kita tidak membuat anak merasa bersalah, tapi kita stabilkan dulu identitasnya. Stabilkan identitasnya, kemudian yang selanjutnya itu validasi kebutuhannya, baru kita tanyakan keyakinannya. Dengan ini harapannya mereka menemukan sendiri kesalahannya, kemudian mereka juga akan termotivasi untuk memperbaiki sendiri kesalahannya tersebut. Itu dia harapan dari segitiga restitusi ini. Contoh kata-kata untuk menstabilkan identitas. Wajar kok buat salah, itu manusiawi. Nah, begitu misalnya kata-katanya. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Atau misal gini, kesalahannya hari ini, tapi untuk kedepannya kamu bisa memperbaikinya. Ini dia validasi kebutuhan. Kamu bisa saja kan melakukan yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Sudah, itu contoh kata-katanya ya Pak ya, Bapak Ibu ya. Terus kemudian kamu pasti punya alasan. Kenapa sih nak kamu terlambat? Ada apa? Kita validasi dulu kebutuhannya. Kemudian kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap lain yang baru. Nah, itu contoh dari kata-kata kita memberi validasi kebutuhan terhadap anak itu. Misalnya, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan kebutuhan kamu itu? Tanpa harus kayak gini, tanpa harus mukul, tanpa harus berkelahi dengan teman. Jadi sejatinya anak itu makanya selalu saya bilang sayang anak, sayang anak, sayang anak. Anak itu butuh perhatian. Mungkin dia melakukan sesuatu kesalahan itu, mungkin dia butuh perhatian kita yang mungkin tidak dapat dari keluarganya.
Karena kita tidak bisa keluarga kan berbeda-beda asal anak ini keluarga latar belakang keluarganya seperti itu. Menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya kemudian dihubungkan dengan norma-norma sosial. Keyakinan apa yang kamu langgar nak? Jadi bagaimana kamu memperbaikinya? Ini dia menanyakan keyakinan. Refleksi dari semua tadi yaitu hal baru apa yang merubah paradigma saya. Jadi Bapak Ibu boleh saya tanya, dari sekian banyak ini yang tadi saya terangkan, mungkin ada hal baru yang bisa Bapak ambil dari kegiatan belajar mengajar kita di sekolah misalnya, Pak Rahman? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin hal baru yang saya pribadi dapatkan yaitu mengenai restitusi tadi Bu. Jadi memang selama ini mungkin saya selalu menekankan anak lebih kepada hukuman. Misalnya anak terlambat masuk kelas itu mungkin ya dimarah dulu. Karena dengan dimarah dan diberitahu, anak itu sadar bahwa dia salah dan dia tidak akan mengulang kembali. Ternyata hal semacam seperti itu bisa dikatakan kurang baik untuk psikologis anaknya. Dan dengan adanya restitusi tadi mungkin bisa diberikan pilihan-pilihan apa yang mungkin bisa sesuarakan juga. Mungkin apakah kita cari dulu identitas masalahnya dia apa sehingga dia datang terlambat. Mungkin seperti itu Ibu yang bisa saya dapat di paradigma yang baru. Terima kasih. Terima kasih pada Pak Rahman. Jadi Pak Rahman tadi mudah-mudahan setelah ini kita tidak lagi menghukum anak, karena kalau hukuman itu dampaknya itu banyak, psikologisnya, kemudian dia juga akan cuma sebentar, jangka pendek. Tuh apa tadi? Itu tadi menghindari ketidaknyamanan daripada bapak nih ngomong terus iya aja gitu. Ya, itu dia. Kemudian perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik? Apa Bapak Ibu? Perasaan apa yang muncul? Apakah ada hal baru yang Bapak Ibu temukan? Banyak. Saat ingin memperbaiki diri. Iya, terima kasih. Jadi kita memperbaiki diri kita terus sebagai guru. Kita tidak lagi berposisi mungkin tadi sebagai penghukum, tapi kita berposisi sebagai manajer. Kemudian peran ngomong seperti apa yang telah saya lakukan selama mengikuti modul ini. Tadi mungkin Pak Rahman bilangnya selama ini penghukum, ya kan, penghukum. Kemudian selanjutnya kita harus menjadi seperti posisi kita seperti itu, manajer. Ya. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Semoga setelah ini kita lebih baik lagi ke depannya. Kita lebih lagi mampu memposisikan diri kita, tidak lagi menjadikan anak tersebut juga objek kemarahan kita juga, ya, tapi anak kita harus bisa membangkitkan motivasi anak, kita bisa menanamkan budaya positif kepada anak. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.